Aturan geotagging yang perlu diperhatikan dengan menggunakan aplikasi Wilkerstat untuk wilayah dengan menggunakan metode PAPI. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk pembahasan pada video kali ini akan saya bahas mengenai untuk aturan geotagging yang penting ya bagi petugas lapangan kegiatan sensus pertanian 2023 dengan menggunakan aplikasi Wilkerstat, terkhusus bagi teman-teman yang wilayah pencacahannya menggunakan metode PAPI atau menggunakan dokumen ya, atau paper and pencil. Dan sebagai informasi untuk teman-teman yang wilayah tugasnya menggunakan metode CAPI yaitu menggunakan aplikasi FASI, tidak perlu untuk melakukan geotagging dengan aplikasi Wilkerstat. Untuk mengetahui bagaimana aturan penting yang dimaksud, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya, mengutip dari buku pedoman berupa soft file dari buku pedoman yang saya dapatkan. Di sini pada halaman 91 tertera untuk aturan geotagging dengan menggunakan aplikasi Wilkerstat untuk wilayah PAPI ya. Adapun aturan yang dimaksud untuk geotagging menggunakan aplikasi Wilkerstat itu hanya di wilayah PAPI seperti yang saya sampaikan di awal. Untuk teman-teman yang wilayah kerjanya menggunakan metode CAPI yaitu menggunakan aplikasi FASI, tidak perlu untuk melakukan geotagging dengan Wilkerstat. Selanjutnya, geotagging dilakukan pada saat proses pemutakhiran. Kemudian jumlah proyek aplikasi Wilkerstat itu harus sama dengan jumlah SLS wilayah tugas dari teman-teman. Jadi misalkan wilayah kerja dari teman-teman ada 10 SLS, maka artinya proyek yang ada pada aplikasi Wilkerstat teman-teman juga berjumlah 10. Jadi intinya harus sama antara jumlah SLS dengan jumlah proyek yang ada di aplikasi Wilkerstat. Aturan yang selanjutnya untuk nama setiap proyek itu harus menggunakan 4 digit kode SLS dan 2 digit sub SLS sesuai yang tercantum pada form pemutakhiran atau dokumen L1 ya. Ini seperti yang teman-teman lihat di sini sebagai contoh untuk keterangan tempat, yaitu untuk poin 106 kode SLS atau non SLS. Di sini untuk kode SLS-nya ada 4 digit. Kemudian di sebelah kanan ada kode sub SLS yang terdiri dari 2 digit. Dan untuk nama project dari teman-teman yaitu diambil dari kode tersebut yang ada di poin 106. 4 digit ID SLS dan 2 digit ID sub SLS. Kemudian nama proyek tersebut digabungkan ya, ini sebagai contoh. Berdasarkan poin 106, ini dokumen L1 untuk kegiatan sensus pertanian menggunakan metode PAPI, yaitu 0091. Apabila untuk sub SLS-nya itu tidak terisi, itu artinya diisi dengan 00 ya. Maka 4 digit ID SLS dan sub SLS-nya jika tidak terisi ditambahkan 00. Kemudian untuk deskripsi, di sini ada tulisan deskripsi optional. Ini biasanya teman-teman tuliskan saja nama RT RW-nya, misalkan RT berdasarkan contoh ini RT 013 RW 007, kemudian teman-teman tabkan saja add atau ditambahkan. Aturan yang selanjutnya, geotagging dilakukan untuk bangunan yang dihuni oleh rumah tangga pertanian, yaitu jika form pemutakhiran L1 kolom 18 terisi. Ini ya, untuk contoh dokumen L1 untuk blok 5A, ini yang terdiri dari kolom 1 sampai dengan kolom banyak kolom ya, kolom 20 ini. Teman-teman fokuskan pada kolom 18, berarti dilakukan pada keluarga atau rumah tangga yang pada kolom 18 ini terisi.
Kemudian, aturan selanjutnya saat geotagging harus mengisi nomor urut bangunan sesuai nomor urut bangunan yang terisi atau diisi di form pemutakhiran kolom 5. Mengingat nomor bangunan menjadi relasi antara aplikasi Wilkerstat dan form pemutakhiran L1. Jadi yang ada di kolom 5 ini untuk nomor urut bangunan itu harus sama dengan nomor urut bangunan yang teman-teman masukkan atau isikan di Wilkerstat ya saat geotagging. Selanjutnya ini sebagai acuannya jadi harus teman-teman samakan karena untuk ID landmark ini nantinya kalau sudah dikirimkan teman-teman akan mendapatkan ID landmark dan ID landmark tersebut yang akan teman-teman gunakan atau isikan di dokumen berikutnya atau dokumen pencacahan lengkap yaitu dokumen L2-nya. Selanjutnya teman-teman isikan nama kepala rumah tangga sesuai yang tercantum pada form pemutakhiran L1. Jika dalam satu bangunan terdapat lebih dari satu rumah tangga, isikan salah satu nama kepala rumah tangga tersebut. Jadi hanya satu saja ya, misalkan dalam satu bangunan terdiri dari lebih dari satu rumah tangga diisi cukup satu saja. Kemudian isikan jumlah ART yang memelihara atau menguasai pertanian sesuai pada kolom pemutakhiran L1 pada kolom 18. Jadi intinya untuk di aplikasi Wilkerstat itu harus sinkron atau harus sama dengan data yang teman-teman isikan pada dokumen pemutakhiran yaitu dokumen L1. Selanjutnya teman-teman centang atau checklist subsektor pertanian dari anggota rumah tangga pertanian yang ada di bangunan tersebut. Ini sebagai contohnya yaitu untuk tipe landmarknya ini teman-teman pilihkan bangunan berpenghuni, jumlah infrastrukturnya ada berapa, kemudian alamatnya, kemudian nama kepala rumah tangganya, ini sebagai contoh adalah Abdul Muiz Nasution ya. Kemudian jumlah anggota rumah tangga yang memelihara atau menguasai pertanian ada berapa. Kemudian untuk subsektornya, subsektor pertanian yang dimiliki oleh rumah tangga tersebut apa saja, teman-teman checklistkan. Kemudian jika sudah selesai, teman-teman klikkan saja update. Ini adalah contoh untuk foto landmark ya. Ini adalah project yang teman-teman isikan pada satu SLS atau satu nama project. Contohnya ini. Ini jika teman-teman sudah upload atau sudah kirimkan atau sudah diupdate, teman-teman akan mendapatkan ID landmark yang bertanda panah merah. Ini contohnya adalah ID landmark ini terdiri dari 6 digit ya. Kemudian ada checklist berwarna hijau, awan hijau berchecklist. Dan apabila teman-teman belum mengupload, maka untuk ID landmarknya masih kosong seperti yang nomor 432 ini misalkan karena belum diupload makanya belum ada untuk foto landmark atau ID landmarknya. Dan dari ID landmark ini teman-teman gunakan untuk mengisi ID landmark, identitas ID landmark yang ada di dokumen L2 untuk dokumen pencacahan lengkap pada pencacahan lengkap untuk dokumen L2-nya di poin 111 ya. Poin penting selanjutnya, jika dalam satu bangunan terdapat lebih dari satu rumah tangga yang mengusahakan pertanian atau rumah tangga pertanian, maka kuesioner L2-nya yaitu dihitung masing-masing rumah tangga tetapi ID landmark-nya itu sama. Hanya nama kepala rumah tangganya yang berbeda, data lainnya berbeda, tetapi untuk ID landmark-nya sama karena berada pada bangunan yang sama. Adapun cara untuk menambahkan project pada saat teman-teman membuka aplikasi Wilkerstat tampilannya seperti ini, maka teman-teman klikkan saja tulisan project. Kemudian teman-teman diklik saja tambah project seperti ini. Kemudian kategorinya sudah otomatis ada ST 2023, kemudian kode wilayah, kemudian nama projectnya seperti yang saya sampaikan di awal, tuliskan 4 dari ID SLS dan juga 2 digit dari sub SLS. Jika sub SLS-nya tidak ada diisikan 00. Kemudian deskripsinya ditulis nama RT RW dari wilayah kerja teman-teman pada project tersebut dan ditabkan saja add. Yang demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, mohon dukungnya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komen kalian. Terima kasih banyak disampaikan. Salam sukses selalu tentunya untuk kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.